Ya, pemirsa, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo mencatat penurunan penjualan mobil dari sisi wholesale dan juga retail di sepanjang kuartal 1 2025 secara tahunan. Gaikindo menilai penurunan penjualan tersebut tidak lepas dari pelemahan daya beli masyarakat. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat penurunan penjualan mobil domestik di sepanjang kuartal 1 2025, baik dari sisi wholesale maupun retail. Dari sisi wholesale, penjualan mobil pada periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebanyak 205.160 unit atau menurun 4,7% dibandingkan periode sama di tahun lalu. Sementara dari sisi retail, penjualan mobil kuartal 1 2025 turun menjadi 8,9%, menjadi 210.483 unit. Sebagai gambaran kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal 1 2025 dengan kuartal 1 2024 dapat dikatakan hampir serupa. Ini terdapat momen lebaran yang umumnya menjadi momen peningkatan penjualan mobil tiap tahunnya. Dengan demikian, penurunan penjualan kendaraan roda 4 yang terjadi pada kuartal 1 2025 tersebut mengindikasikan pelemahan daya beli masyarakat. Sekretaris Umum Gaikindo Kuku Kumara seperti dikutip media membenarkan faktor daya beli menjadi penyebab penurunan penjualan mobil di sepanjang 3 bulan pertama di tahun ini. Adapun data Badan Pusat Statistik menunjukkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta menjadi kelompok calon kelas menengah pada periode 2019 hingga 2024. Akibatnya pada tahun 2024 jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau setara 17,13% dari jumlah penduduk Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menjaga konsistensi target penjualan mobil di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kukuh Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Halo Pak Kukuh, apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Mas Pras, terima kasih udah diundang lagi. Siap, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti digital ekonomi Selios. Halo Mbak Diah, apa kabar? Baik Mas, terima kasih Mas Pras dan Pak Kukuh atas undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh Pak Kukuh, langsung saja Anda review bagaimana nih update penjualan mobil Indonesia di 4 bulan pertama tahun 2025 ini Pak Kukuh. Ya baik, ya, jadi kita pengennya naik tapi belum terlalu menggembirakan, walaupun kita harus tetap optimis. Ya. Tadi sudah disampaikan, data sampai 4 bulan belum sepenuhnya keluar, karena mungkin baru akhir minggu ini datanya terkumpul. Tapi indikasinya kalau dibandingkan dari tahun lalu, ini terjadi penurunan masih ya. Walaupun kalau kita penggal dari bulan ke bulan, itu di Januari kita agak tertekan karena hanya sekitar 60.000 penjualan. Kemudian meningkat di bulan Februari lebih dari 70.000. Kemudian menurun lagi di bulan Maret sekitar 70 ribuan ya. Walaupun ada event Lebaran di sana, namun masyarakat nampaknya masih belum sepenuhnya confident untuk belanja kendaraan bermotor, jadi masih tertekan. Kita harapkan bahwa penjualan dalam keadaan normal itu di atas 80-90 ribuan ya, tapi ini masih di kisaran 70 ribu. Jadi bahkan kemungkinan di bulan April ini masih agak tertekan. Begitu Mas Pras. Kalau dari sisi Gaikindo sendiri melihat pelemahan daya beli masyrakatkah memang saat ini, atau masyarakatnya yang masih wait and see, sebenarnya likuiditasnya ada begitu misalnya Pak Kukuh? Nampaknya kombinasi keduanya. Tadi kalau dari kutipan data dari BPS ya, bahwa ada peningkatan jumlah kelas menengah yang dibilang turun kasta, ini juga berdampak terhadap pembelian kendaraan bermotor karena kelas-kelas inilah yang umumnya menjadi konsumen kendaraan bermotor. Dan itu bisa saja kita lihat dari data Gaikindo karena kemudian jenis-jenis kendaraan seperti LCGC atau KBA2 itu ada kecenderungan untuk turun ini kali ini. Oke. Baik, nah ini Mbak Diah, lantas bagaimana Selios melihat begitu untuk secara umum lah industri otomotif nasional begitu? Apakah memang tantangan lebih kepada faktor domestik atau sebenarnya eksternal juga ikut mendominasi? Baik Mas, menyambung dari Pak Kukuh, kita tahu sendiri bahwa mulai dari awal tahun sudah banyak pertentangan geopolitik dan juga ketidakstabilan ekonomi yang dialami Indonesia sendiri. Menyambung Pak Kukuh tadi, kalau misalnya daya beli masyarakat, ini betul sekali karena daya beli masyarakat ini salah satu faktor pendorong penjualan mobil karena di luar sandang pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Bahkan Indonesia sudah turun prediksi ekonominya dari 5% menjadi
4,87% pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama. Itu juga menjadi alasan mengapa pada kuartal pertama tahun 2025 ini penjualan otomotif ataupun penjualan mobil tertekan lebih jauh dari tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat lebih mementingkan kestabilan ekonomi rumah tangganya sendiri dan disposable income-nya sendiri, Mas. Oke, nah kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, apa yang perlu mungkin Anda melihat dengan beragam kebijakan yang sudah disampaikan ataupun diterbitkan oleh pemerintah untuk bisa mendukung industri di tanah air termasuk otomotif sendiri, Mbak Dia? Baik Mas, kita tahu sendiri kalau suku bunga acuan pada awal tahun ini, rate BI ini turun sebesar 5,75% dari 6% pada tahun sebelumnya. Ini menjadi pertanda yang baik, tetapi ini juga belum sepenuhnya dilihat baik oleh industri penjualan mobil itu sendiri. Ditambah lagi insentif fiskal atau perpajakan pada penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah tidak semuanya diimplementasikan untuk jenis mobil. Hanya mobil-mobil tertentu saja seperti hybrid dan juga mobil listrik itu sendiri. Ini menjadi pertimbangan untuk kelangsungan penjualan mobil pada tahun 2025 ini sendiri. Oke. Nah, Pak Kuku, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan Mbak Dia dari analisis yang Anda lihat begitu, apakah perlu satu kebijakan lagi kah begitu untuk bisa mendorong lagi ataupun yang menjadi booster bagi industri otomotif di Indonesia, atau memang justru daya beli masyarakatnya dulu yang harus dipulihkan begitu Pak? Ini bisa semuanya harus ditangani dengan baik. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Dia ya. Jadi insentif itu diperlukan, tapi mengenai penempatan insentif sendiri juga harus tepat. Kedua adalah insentif itu sifatnya temporer, jangka pendek. Kita mungkin dari industri kendaraan bermotor perlu kebijakan yang sifatnya jangka panjang dan itu memberikan rasa aman bagi para pelaku industri ya. Nah, yang kondisi-kondisi yang lain ya, kita pengennya penjualan bagus. Tapi kita juga ditekan dengan adanya nilai tukar karena itu juga akan berdampak terhadap harga kendaraan bermotor. Itu nggak bisa dihindari lagi. Kalau nilai tukarnya terus bergerak naik di luar prediksi yang sudah dilakukan oleh pelaku industri, ini juga akan berat. Sehingga harus ada penyesuaian. Nah, penyesuaian itu tentunya harga naik ya. Harga naik itu cenderung menekan penjualan. Nah, itu jadi yang sesuatu yang kontradiksi satu sama lain. Oleh karena itu kita perlu hati-hati dan mungkin insentif kalau kita belajar daripada waktu pandemi, itu kan diberikan insentif dengan adanya PPNBM DTP ya. Nah itu mendorong. Nah saat ini memang yang di bawah ini juga tertekan. Yang LCGC yang kendaraan banyak diminati masyarakat. Karena kita perlu ingat daya beli masyarakat itu ada di kisaran 300 juta ke bawah. Nah itu yang menjadi mungkin fokus kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Baik, nah menyikapi kondisi saat ini apakah juga peluang untuk kita melakukan eksportasi misalnya produk-produk otomotif Indonesia masih tetap terbuka untuk menyeimbangkan kondisi yang terjadi di dalam negeri Pak Kuku. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan bagaimana sih kinerja dari sisi penjualan mobil wholesale maupun juga secara retail. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah penjualan wholesale mobil di kuartal 1 2025. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu di 215.250 unit, sementara di kuartal 1 tahun ini 205.160 unit atau ada pelemahan sekitar 4,7%. Sementara untuk penjualan retail sebagaimana ini penjualan dari sisi distributor begitu ya kepada konsumen langsung dari 231 ribuan ke 210 ribuan begitu ya, atau minus 8,9%. Kemudian dari sisi penjualan mobil itu dia datanya sudah disampaikan kaitannya dengan mobil di tahun 2024 minus 13,9% dari tahun 2023 kalau kita bandingkan ke tahun sebelumnya dari wholesale, kemudian retailnya minus 10,9% dari tahun 2023. Baik, Pak Kuku, kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, nampaknya pelemahan dari penjualan mobil ini nampaknya ya masih berlanjut
tepatkah Pak dari tahun 2024 kalau kita sandingkan tadi dengan 2023, kemudian 2025 ini pun kondisinya tidak jauh berbeda Pak? Betul, memang tidak jauh berbeda, walaupun kita berusaha untuk tetap optimis ya. Oke. Namun kalau dilihat dari tahun ke tahun tadi kan memang ada penurunan, tapi ada perbaikan dari bulan ke bulan. Nah, ini yang kita harapkan. Namun di April ini kita harus menunggu lagi. Nah, apakah kita juga akan bergerak? Karena ini nggak terlepas atau hanya semata-mata di industri kendaraan bermotornya sendiri. Yeah. Tapi kalau kita lihat sendiri yang pernah sering kita sampaikan adalah kita ini udah terjebak 1 juta. Bahkan 1 juta pun sekarang turun. Tahun lalu yang kita proyeksikan 1.050.000, kenyataannya kita harus mengkoreksi tahun 2024 menjadi 850. Bersyukur kita bisa mencapai 865. Okay. Nah, nampaknya tahun ini pun kita juga harus ketat melihat kita nggak bisa berpangku tangan, tapi kita harus mencari jalan agar industri ini juga tetap tumbuh. Nah, tadi disinggung oleh Mas Pras ya, bahwa bagaimana dengan ekspor. Nah, bersyukur bahwa ekspornya selama 3 bulan ini, baik CBU maupun CKD-nya ada kecenderungan tetap meningkat. Oke. Walaupun di tahun lalu itu kita menurun yang biasanya 2023 sudah mencapai 505.000, kemarin kan menjadi 400 sekian ribu ya. Tapi masih prospektifnya masih meningkat. Namun tantangan baru muncul dengan adanya reciprocal tarif itu, banyak negara yang terdampak. Nah, selama ini kita masih cukup lumayan ekspor kita. Nah, mudah-mudahan ini juga tidak terdampak. Gitu, Mas Pras. Baik, nah mencermati kondisi seperti ini, Mbak Dia, Anda melihat dari sisi ekonomi, apakah perlu ada satu kebijakan lagi juga yang kalau perlu dilakukan baik dari sisi pelaku usaha, begitu pemerintah, sehingga memanfaatkan kondisi global pun sama dengan adanya tadi ada krisis geopolitik, geoekonomi, begitu adanya perang tarif, begitu. Anda melihat kan potensinya nampaknya tekanan dari kanan kiri nih Mbak Dia. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Betul Mas Pras, kita tahu sendiri bahwa 70-80% konsumen mobil Indonesia ini adalah konsumen perorangan. Yang mana ini sangat berdampak pada stabilitas ekonomi perorangan itu sendiri. Yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilisasi ekonomi di tingkat keluarga atau perorangan itu sendiri. Bagaimana meyakinkan para konsumen untuk tetap mengeluarkan atau melakukan pembelian ya terhadap salah satunya penjualan mobil ini sendiri. Karena kita tahu bahwa kemarin kurs rupiah melemah yang mengakibatkan harga mobil akan lebih tinggi, kredit juga akan semakin sulit, dan juga masyarakat akan melakukan diversifikasi pembeliannya tidak hanya pada mobil tetapi untuk investasi jangka panjang. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah karena penjualan mobil tidak hanya berada pada kita jual mobil saja, tapi ada UMKM yang di bawahnya ada owner deal, ada produksinya sendiri, dan juga ada UMKM lainnya yang juga terdampak seperti itu, Mas. Baik, nah lantas apa yang perlu dilakukan bagi produsen, kemudian juga pemangku kepentingan lagi tadi untuk mengatasi tekanan-tekanan yang sedang dialami oleh industri otomotif lah kalau kita secara khusus begitu. Oke Mas, mungkin ya sependapat saya, kita juga bisa bekerja sama lebih intensif dengan adanya bank dan lembaga pembiayaan maupun leasing, terutama untuk relaksasi pembayaran kredit atau bahkan juga melakukan diversifikasi kerjasama ke pemerintah, terutama adanya insentif dan kebijakan moneter itu sendiri. Karena apabila stabilitas ekonomi itu sudah tinggi, itu akan kembali lagi ke peningkatan penjualan mobil yang mana masyarakat rela untuk mengeluarkan uangnya. Ini semua adalah kolaborasi kebijakan antara pemerintah, baik fiskal moneter dan juga retail dan produksi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara kemampuan daya beli masyarakat kan tentu didukung dari sisi kredit pembiayaan. Bagaimana dengan tren suku bunga acuan saat ini, kemudian suku bunga pinjaman juga yang ada di masyarakat. Menurut Mbak Dia, apakah memang sudah cukup ideal atau masih ada ruang untuk diturunkan misalnya? Baik Mas, jika dilihat ideal atau tidaknya ini tergantung konteksnya. Untuk para dari segi retail sales ini sendiri, ini belum cukup ideal karena dari 6 turun ke 5,75% ini belum dianggap cukup rendah untuk memberikan kemudahan kredit bagi masyarakat tadi kelas menengah yang mana semakin turun di Indonesia. Dan bahkan World Bank juga merevisi pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 4,7% sepanjang tahun 2025 ini sendiri. Ini dianggap belum cukup ideal untuk bagi penjualan. Tetapi dari sisi pemerintah, ini juga harus menjadi stabilitas nilai tukar rupiah. Karena
adanya suku bunga acuan ini akan menarik investasi asing untuk capital inflow di Indonesia dan juga untuk menahan depresiasi rupiah agar tidak jatuh di tengah perang tarif dan geopolitik resiprokal ini sendiri. Dan ini juga nantinya untuk jangka panjang adanya tarif ini untuk menstabilkan daya beli ekonomi masyarakat yang nantinya akan kembali lagi apabila sudah stabil ekonominya dan juga masyarakat untuk siap kembali mengeluarkan uangnya untuk salah satunya melakukan pembelian mobil. Nah, realnya bagaimana Pak Kuku lantas kalau sisi pembiayaan begitu? Korelasinya cukup kuat tadi atau tidak nih untuk bisa menjadi booster penjualan otomotif di Indonesia nih Pak Kuku? Ya, salah satunya itu ya, karena 80% orang beli mobil pakai kredit ya. Jadi kalau itu biayanya itu atau bunganya turun, pastinya akan menarik. Juga di samping bunga tentu kita juga paham bahwa lembaga-lembaga pembiayaan juga perlu hati-hati. Tapi kalau terlalu hati-hati, syaratnya terlalu berat, ujung-ujungnya orang akan menghindar dan itu akan berdampak terhadap penjualan mobil juga. Itu yang menjadi salah satu poin yang harus kita lihat. Di sisi lain lagi, mungkin yang lebih struktural adalah kita perlu melihat struktur pajak dari kendaraan itu sendiri. Kalau kita lihat ada LCGC, itu kan sudah jenis kendaraan yang banyak diminati masyarakat, harganya relatif terjangkau ya, di bawah 300 juta. Tadi Mbak Dia bilang 70% masyarakat itu beli mobil-mobil seperti itu, dan data kita juga mendukung itu. Nah ini juga menjadi pertanyaan, apakah kita tidak melihat, karena sekarang ini misalnya mobil yang harganya terjangkau saja, harganya katakanlah dari pabrik 100 juta, itu sampai di end customer itu bayarnya 150 juta, 50% sendiri pajak. Nah akibatnya tertekan, volumenya tertekan. Kalau saja misalnya LCGC itu sekarang katakanlah kena pajaknya 3% ya, PPNBM. Kalau itu bukan lagi, karena itu bukan barang lagi, bukan barang mewah lagi lah. Kalau pajak barang mewahnya itu dibebaskan, kemudian yang lain juga diperhitungkan lagi. Kalau total pajaknya turun, kita berharap bahwa total penjualannya akan naik. Kita belajar dari yang sebelumnya pada waktu pandemi kemarin kan, dengan adanya PPNBM DTP, ternyata mampu mengangkat. Jadi pola itu masih layak diterapkan. Kalau kita belajar dari negara sebelah, Malaysia itu masih mempertahankan kebijakannya pada waktu pandemi. Dan kita lihat angkanya, posisinya Malaysia sekarang posisi kedua di ASEAN setelah Indonesia. Total penjualan kendaraan bermotornya belum pernah mencapai 800.000. Kali ini udah mencapai 800.000. Nah itu dia Pak Kuku. Lantas kalau memang kita bicara mengenai insentif pajak yang diharapkan begitu, kira-kira idealnya dengan kondisi masyarakat saat ini Pak Kuku, berapa sih yang pas begitu dan bisa benar-benar terjangkau kemudian masuk dalam radar bagi masyarakat kelas menengah yang ingin memiliki kendaraan untuk keluarga kecil mereka misalnya Pak? Nah itu tadi, kalau data kita mungkin perlu kajian lebih menyeluruh ya, mendalam di seluruh wilayah Indonesia ini. Struktur pajaknya seperti apa, apakah itu sudah memadai atau berlebihan. Karena kita ini argumennya itu antara pendapatan dari pajak dan volume. Kalau pajaknya diturunkan, volumenya naik, itu luar biasa. Karena ada 1,5 juta orang kerja di sana. Dan industri-industri yang lain tadi disebut oleh Mbak Dia tadi itu menyangkut ke bawahnya itu ada yang industri ya di levelnya UMKM kan. Nah ini juga akan terbawa karena volumenya juga meningkat. Itu yang kita harapkan. Ya, inovasi yang sudah dilakukan teman-teman Gaikindo untuk menyikapi kondisi saat ini, apakah nanti ada entah mungkin hal yang dilakukan begitu sehingga harga mobil bisa lebih turun lagi kah? Atau memang kita harus melihat dari sisi realokasi ataupun perubahan lah dari sisi insentif pajak tadi yang diharapkan bisa mengubah harga mobil yang dijual sedikit lebih turun begitu Pak? Sisi lain yang menarik adalah di luar pajak adalah saat ini biaya logistik ini relatif masih mahal sekali di Indonesia. Kita kemarin punya pengalaman yang sangat mencekam ya saat kemudian Pelabuhan Tanjung Priok itu macet sampai berhari-hari ya. Nah itu bisa dibayangkan karena kita ada komponen kurang lebih 30.000. Nah 30.000 itu berapa biaya total logistiknya ya. Kalau kemudian itu bisa lebih efisienkan, itu juga akan mampu menekan. Dan ini yang sudah dilakukan teman-teman anggota Gaikindo ya. Namun di sisi lain lagi pajak ini juga perlu dilihat lebih mendalam lagi secara menyeluruh. Layakkah itu, apakah kemahalan, apakah kemudian memang masih diperlukan.
Itu perlu kajian lebih komprehensif sehingga kita lebih efisien lah. Logistiknya mahal, pajaknya mahal, ujung-ujungnya semua terbebani dan itu ditimpakan ke masyarakat konsumen gitu kan. Oke, nah Mbak Dia, lantas proyeksi Anda terkait dengan industri otomotif atau industri secara keseluruhan begitu di setelah kuartal kedua, ketiga sampai dengan akhir tahun ini akan kemana arahnya? Mengingat tadi tekanan ekonomi seperti yang Anda sampaikan, pertumbuhan ekonomi kita juga di bawah 5%, kemudian ada beberapa data yang juga perlu dicermati, angka pengangguran juga yang bertambah. Apa yang Anda melihat ke depan begitu untuk ekonomi kita? Baik Mas, untuk ekonomi secara keseluruhan mungkin pemerintah sudah mulai bergerak untuk melakukan stabilisasi ekonomi seperti halnya banyak sekali dengan adanya Pak Presiden kita mengeluarkan sebuah sentimen itu juga menurunkan kecemasan kita terhadap kurs tukar dolar terhadap rupiah itu sendiri belakangan saat ini dan juga terutama pangsa pasar modal di Indonesia. Nah, tadi menyangkut dengan Pak Kuku yang terutama adanya keterbukaan lapangan ekspor Indonesia yang dapat menjadi basis produksi regional ekspor ASEAN juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Indonesia ini paling tinggi se-ASEAN untuk biaya logistiknya, lebih dari 14% dari PDB itu sendiri. Pemerintah juga harus mengatur regulasi-regulasi untuk efisiensi dan juga efektivitas tentang logistik sendiri. Kita tahu ada pasarnya dan Indonesia bisa masuk ke pasar tersebut untuk distribusi di ASEAN. Tetapi bagaimana pemerintah itu sendiri bisa menanganinya dengan kemudahan regulasi yang diberikan. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, nah Pak Kuku, Anda melihat bagaimana? Apakah akan ada revisi Pak dari target penjualan mobil wholesale maupun retail? Terakhir Pak, singkat saja. Terlalu dini Mas, kita kalau langsung direvisi nanti kita yang dikatakan Mbak Dia tadi, kita perlu menimbulkan sentimen positif ya. Harus kita jaga optimisme kita, kita tetap berupaya. Baik, jadi tetap optimis ya angka penjualan targetnya di tahun 2025 ini akan tercapai begitu. Baik Pak Kuku, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih atas informasi update yang sudah diberikan dan Mbak Dia terima kasih juga atas analisis sehingga memang perlu ada bauran lagi kebijakan insentif pajak yang diharapkan dari pelaku industri otomotif sendiri. Kemudian bagaimana juga meningkatkan ekspor di tengah tantangan dari kondisi global juga. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai berjumpa lagi Pak Kuku, Mbak Dia. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mas Pras dan Pak Kuku. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.